Oke, kali ini kita akan kupas tuntas sebuah misteri kuno yang tersembunyi di salah satu gurun paling terpencil di dunia. Kita akan ubah cerita kompleks ini jadi sebuah perjalanan visual yang gampang dicerna. Coba bayangkan, ya. Anda lagi ada di tengah lautan pasir yang luas banget, nggak ada ujungnya. Terus, di bawah panas matahari, Anda nemu pecahan kaca kuning yang cantik banget. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan sembarang kaca. Benda ini, wow, spesial banget. Saking spesialnya, dia menyimpan rahasia kosmik selama ribuan tahun. Nah, benda ini namanya kaca gurun Libya. Dan kemurniannya itu loh, luar biasa. Kita ngomongin 98% sirika murni. Saking indahnya, sampai-sampai Fir'aun Tutankhamun memakainya sebagai perhiasan. Keren kan? Tapi ini yang bikin penasaran. Gimana ceritanya benda semurni ini bisa ada di tengah gurun yang, ya, tandus begitu? Dan sejak pertama kali dideskripsikan secara resmi tahun 1932, para ilmuwan itu garuk-garuk kepala. Bayangin, hampir 100 tahun loh mereka bertanya-tanya, gimana caranya kaca yang nyaris sempurna ini bisa muncul begitu saja di tempat yang entah di mana? Oke, untuk memecahkan misteri ini, para ilmuwan kita punya dua tersangka utama. Anggap saja ini kayak kasus detektif, yuk kita lihat teori mana yang paling kuat. Nah, ini dia bagian pentingnya. Coba perhatikan baik-baik ya. Teori pertama, ledakan di udara, itu cuma menghasilkan panas yang luar biasa. Cuma panas. Sedangkan teori kedua, tumbukan langsung, ini menghasilkan panas dan tekanan yang gila-gilaan besarnya. Nah, perbedaan ini, panas doang versus panas plus tekanan, itu jadi kunci buat mecahin kasus ini. Pertanyaannya jadi, ada nggak sih bukti adanya tekanan super dahsyat itu? Inilah yang dicari para detektif sains kita. Dan kasus ini macet. Selama puluhan tahun, nggak ada kemajuan berarti. Sampai akhirnya di tahun 2015, ada tim ilmuwan yang punya ide cemerlang. Mereka coba pendekatan yang beda banget. Mereka nggak lagi nanya, gimana kaca ini dibuat? Tapi mereka bertanya, oke, setelah terbentuk, kaca ini perginya kemana? Sebuah pertanyaan yang mengubah segalanya. Dan jawabannya, wow, mengejutkan. Ternyata, 29 juta tahun yang lalu, wilayah itu sama sekali bukan gurun pasir seperti sekarang. Coba lihat peta ini. Dulu, daerah itu dialiri oleh sistem sungai yang besar banget. Landscape-nya benar-benar beda jauh dari yang kita bayangkan. Jadi, para ilmuwan ini memetakan di mana saja kaca-kaca itu ditemukan. Dan, bingo, mereka nemuin pola yang jelas banget. Pecahan kaca ini nggak tersebar acak-acakan. Mereka justru ngumpul di sepanjang jalur sungai kuno tadi. Seolah-olah setelah terbentuk, pecahan-pecahan ini dihanyutkan ke utara sama aliran sungai. Ini jelas sebuah terobosan besar. Sekarang para ilmuwan tahu asal kaca ini. Kemungkinan besar sumbernya ada di selatan, di hulu sungai. Tapi, teka-teki utamanya belum kejawab. Oke, kita tahu lokasinya. Tapi gimana proses terbentuknya? Ledakan di udara atau tumbukan langsung? Misteri intinya masih menggantung. Dan jawaban finalnya akhirnya datang juga di tahun 2023. Petunjuknya ternyata nggak ditemukan di langit atau dengan menggali gurun, tapi di tempat yang nggak disangka-sangka, di dunia yang super kecil, dunia mikroskopis. Bayangin ya, bukti definitifnya itu tersembunyi di dalam butiran mineral yang ukurannya 20.000 kali lebih kecil dari tebalnya selebar kertas. Gila kan? Makanya, para peneliti ini harus pakai mikroskop super canggih. Mereka harus ngintip sampai ke level atom buat nemuin jawabannya. Oke, sebelum kita lanjut, kita perlu paham satu konsep simple namanya polymorph. Gampangnya gini, coba pikirin grafit di pensil sama intan. Keduanya itu sama-sama karbon murni kan? Tapi yang satu lunak, yang satu keras banget. Bedanya apa? Cuma tekanan. Tekanan ekstrim mengubah struktur atomnya. Nah, prinsip yang sama persis juga berlaku untuk mineral-mineral lain. Dan bener aja, di dalam butiran super kecil itu, mereka menemukan sidik jari yang mereka cari. Sidik jari dari tekanan yang luar biasa. Mereka nemu mineral yang cuma bisa terbentuk kalau ada tekanan sebesar 130.000 kali tekanan atmosfer normal kita. 130.000 kali. Tekanan sebesar itu jelas mustahil diciptakan cuma sama ledakan di atmosfer. Ledakan di udara itu emang panas, tapi kekuatannya menyebar. Nggak ada kekuatan fisik yang terfokus untuk menekan tanah sampai sedahsyat itu. Nah, mineral kecil yang mereka temukan ini namanya orthorhombic OOI, sejenis polimorf zirkonia yang langka banget. Dan inilah dia, bukti tak terbantahkannya, smoking gun-nya. Mineral ini cuma bisa terbentuk kalau ada suhu super tinggi dan tekanan super dahsyat dari tumbukan meteorit secara langsung. Jadi, kasus ditutup. Jawabannya,
tumbukan. Oke, jadi misteri tentang bagaimana kaca ini terbentuk sudah terpecahkan. Lega ya? Tapi ya namanya juga sains, satu jawaban seringkali malah membuka kotak pertanyaan baru yang bisa jadi jauh lebih besar. Coba pikirin deh. Tumbukan yang cukup kuat buat menciptakan tekanan sebesar itu pasti meninggalkan bekas luka atau kawah yang raksasa di bumi kan? Harusnya. Jadi, kalau memang ada meteorit yang menabrak, terus kawahnya di mana? Para ilmuwan udah nyari loh, mereka udah ngecek kawah-kawah terdekat yang ada, tapi hasilnya nihil, nggak ada yang cocok. Ukurannya terlalu kecil atau lokasinya terlalu jauh buat jadi sumber dari sebaran kaca seluas itu. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin merinding. Mungkinkah setelah 29 juta tahun, kawah raksasa dari tabrakan kosmik ini sebenarnya masih ada di sana, terkubur dalam, di bawah lautan pasir yang maha luas, menunggu untuk ditemukan? Gurun ini mungkin sudah membocorkan satu rahasianya, tapi sepertinya rahasia terbesarnya masih ia simpan rapat-rapat.